Lu Ming tidak menjelaskan secara rinci tentang asal-usul para dewa. Lagi pula, itu sungguh menakjubkan. Jika terbongkar, aku khawatir akan menimbulkan kegemparan. Lebih baik menyembunyikannya untuk sementara waktu. Melihat Lu Ming tidak menjelaskan secara rinci, para kera dan panglima perang tidak akan sampai ke akar-akarnya. Ngomong-ngomong, apakah patung aslimu sudah berhasil dibuka? Tanya Lu Ming. Berhasil, Zanzu, tolong lihat. Seorang prajurit kera tua mengeluarkan patung asli setinggi 100 kaki. Lu Ming segera merasakan gelombang misterius menyebar. Lu Ming tahu bahwa pembukaan patung asli itu berhasil, dan dilihat dari fluktuasinya, aku khawatir itu bukan hanya pembukaan patung itu, tetapi juga menyerap banyak faktor spiritual setelah pembukaan. Jelas, selama bertahun-tahun, para kera tidak tinggal diam. Baiklah, ayo kita keluar sekarang. Lu Ming mengumpulkan patung-patung primitif dan pergi ke tempat mereka masuk bersama. Mereka meninggalkan koordinat di sana, dan mereka tinggal bergerak maju sesuai koordinat tersebut. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. Hari itu, mereka sedang terbang dan bertemu sekelompok orang. Liu Quan, mata Lu Ming berbinar. Orang yang lewat di depannya adalah Liu Quan dan seorang Tianjiao lain dari keluarga pangeran, beserta bawahannya. Lu Ming, Liu Quan dan yang lainnya melihat Lu Ming dari kejauhan, memperlihatkan kesempatan untuk membunuh. Namun, melihat begitu banyak orang di sekitar Lu Ming, wajah mereka tampak serius dan mereka tidak berani membunuh. Ia juga telah melihat kekuatan tempur klan perang kera, yang sangat kuat. Sekarang jumlah total mereka di kedua belah pihak hanya lebih dari 30. Mereka tidak dapat membunuh Lu Ming sama sekali. Dalam perang besar, kedua belah pihak akan kalah. Baiklah, biarkan dia pergi untuk sementara waktu. Ketika kita keluar, kita lihat bagaimana dia mati. Ya, aku akan memberitahu putra mahkota bahwa ada 100 cara untuk membunuhnya. Liu Quan berdiskusi dengan pemuda lain secara diam-diam, lalu ia mundur dan terbang ke kejauhan. Tatapan Lu Ming bergerak dan tidak mengejar. Jika ingin memulai, mereka semua harus dibunuh, kalau tidak akan jadi masalah besar. Kali ini, pihak lawan memilih mundur setelah menempuh jarak yang jauh. Bahkan jika Lu Ming ingin mengejarnya, ia tidak bisa membunuhnya tanpa pergi. Ia membiarkannya pergi begitu saja. Setelah itu, perjalanannya sangat mulus. Mereka tidak berhenti, mereka tidak mencari faktor spiritual, mereka mengerahkan seluruh tenaga, dan kecepatannya sangat cepat. Ketika mereka kembali ke tempat mereka mendapatkan koordinat, itu sudah beberapa bulan sebelum akhir dekade. Mereka menunggu dengan tenang, beberapa bulan lagi, dalam sekejap mata. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat menyelimuti mereka, dan mereka menghilang dari sana, dan sesaat kemudian, mereka kembali ke tempat mereka masuk. Lu Ming mengamati, dan menemukan sosok-sosok di tepi jurang. Ia melihat pedang kaisar, tebing void, 1000 Sein Xuan, dan seterusnya, bersama pasukan mereka, satu demi satu. Beberapa dari mereka kehilangan beberapa kehilangan 2 atau 3 orang, beberapa kehilangan 7 atau 8 orang. Terlebih lagi, Lu Ming melihat seorang pemuda, dengan hanya selusin orang berdiri di sampingnya. Dapat dilihat bahwa ia telah menghadapi krisis dan menderita kerugian besar. Tentu saja, Liu Quan dan Tianjiao pangeran lainnya kehilangan banyak. Pada saat ini, orang lain juga memperhatikan bahwa Liu Quan dan pemuda itu terkejut. Liu Quan dan Mu Yuan benar-benar kehilangan begitu banyak. Semua master yang mereka bawa adalah elit pangeran. Mereka bukan hanya dewa tertinggi, tetapi juga master dari dewa puncak. Mereka kehilangan lebih dari setengahnya. Siapa yang punya kekuatan untuk membunuh mereka? Diperkirakan aku pernah bertemu monster di kerajaan dewa. Hanya itu kemungkinannya. Beberapa orang berpendapat bahwa Liu Quan dan Mu Yuan kurang beruntung karena kalah telak saat bertemu monster di kerajaan dewa. Namun, tak seorang pun memandang para dewa, karena sebelum keluar, Lu Ming memberikan jubah hitam untuk dililitkan di tubuh para dewa agar tak dikenali. Lagi pula, tak baik dikenali oleh para dewa saat mereka menghajar orang dan menunjukkan kekuatan mengerikan mereka. Segera, beberapa tetua bersama Lu Ming pergi dari sini dan meninggalkan pintu masuk alam semesta yang hancur. Setelah pergi dari sini, Lu Ming kembali ke halaman lain tempat Lan Sang tinggal bersama orang-orang dari klan perang Keraming, dan pertama-tama membiarkan para dewa menetap di sini. Kemudian, Lu Ming kembali ke halaman suci kerajaan Taixu. Ayo pergi dan laporkan pada pangeran. Liu Quan dan Mu Yuan langsung membawa orang-orang kembali ke rumah pangeran. Tak lama kemudian, Liu Quan dan Mu Yuan, di aula besar di rumah pangeran, berlutut. Dalam ketakutan, sang pangeran duduk di atas. Pada saat ini, tubuh sang pangeran memancarkan napas teror, menekan Liu Quan dan Mu Yuan hingga terengah-engah. Dua sia-sia, setengah dering, sang pangeran berbicara, suaranya dingin. Liu Quan dan Mu Yuan menggigil kedinginan dan tidak berani berbicara sama sekali. Lu Ming yang baik, bahkan orang-orangku berani bergerak. Bagus, aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Sang pangeran membuka mulutnya dengan ganas dan tiba-tiba bangkit. Dia hendak membunuh Lu Ming di halaman suci kerajaan Taixu. Pangeran, jangan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri dan membungkuk. Bagaimana? Mata sang pangeran berbinar dan menatap lelaki tua itu, yang merupakan orang kepercayaannya. Ia tampak kuat dan banyak akal. Pangeran,
Lu Ming hanyalah murid baru yang bergabung dengan Istana Suci Kerajaan Taiksu. Jika pangeran membunuh pangeran sendiri, reputasinya akan rusak. Jika pangeran kedua memanfaatkan kesempatan untuk mengatakan bahwa kau menyalahgunakan hak pribadimu dan membunuh orang tak bersalah, itu akan buruk. Angin malam yang dingin. Sang pangeran sedikit mengernyit. Ia mengerti bahwa malam yang dingin itu baik. Memang benar bahwa ia, sebagai seorang pangeran, secara pribadi berurusan dengan generasi muda, terutama pangeran kedua. Di Taiksu Sengchao, satu-satunya yang bisa melawan putra mahkota adalah pangeran kedua. Di mata semua orang di Taiksu Sengchao, pangeran kedua lebih unggul daripada pangeran dalam hal bakat dan kecerdasan. Oleh karena itu, pangeran kedua juga mengumpulkan sejumlah besar bawahannya, dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan sang pangeran pun harus mengkhawatirkannya. Kau benar, kalau begitu, di malam yang dingin ini, kau bisa pergi ke sana dan membunuh Lu Ming dengan cepat. Sang pangeran melambaikan tangannya sesuka hati, seolah-olah telah menjatuhkan hukuman mati kepada Lu Ming. Ya, angin malam yang dingin menerima perintah, lalu menatap Liu Quan dan Mu Yuan dan berkata, kalian berdua, ikut aku. Ya, dengan napas lega, Liu Quan dan Mu Yuan Chang pergi dengan tergesa-gesa. Lu Ming kembali ke istana kekaisaran Taiksu dan melihat Qiu Yue. Qiu Yue gembira seperti burung ketika melihat Lu Ming. Kedua pria itu bersikap ramah untuk sementara waktu, lalu memutuskan untuk meninggalkan halaman suci kerajaan Taiksu dan mencari Lan Sang untuk membahas masalah pembentukan keluarga. Boom, pada saat ini, ada rasa teror di luar. Tekanan besar, seperti gunung, menekan istana tempat tinggal Lu Ming. Boom, istana mereka bergetar hebat. Di sekitar istana, rune yang kuat muncul, membentuk perisai cahaya, yang menyelimuti istana. Lu Ming dan Qiu Yue adalah 10 istana kerajaan teratas di Taiksu saat mereka ditahan. Istana tempat mereka tinggal adalah yang teratas dengan penjaga formasi yang kuat. Di bawah tekanan saat ini, formasi akan secara otomatis bertahan. Siapa itu? Wajah Lu Ming dan Qiu Yue berubah. Beraninya mereka tinggal di istana kerajaan. Lu Ming, keluar dari sini. Terdengar teriakan keras. Liu Quan. Begitu Lu Ming mendengarnya, ia mengenali bahwa itu adalah suara Liu Quan. Sepertinya orang-orang dari istana pangeran datang untuk menjebak seorang guru untuk melakukan kejahatan. Mata Lu Ming berkilat. Tekanan itu tak tertandingi kuatnya. Jelas bukan Liu Quan yang bisa mengirimkannya. Seharusnya orang-orang kuat lainnya di istana pangeran. Saat itu, pergerakan di sini, ia mengejutkan orang lain. Banyak siswa terbang keluar dari tempat tinggal, melihat ke sisi ini, menunjukkan warna rasa ingin tahu. Orang kuat yang mengerikan, siapa orang itu yang berani menjadi liar di sini? Beberapa murid memandang Liu Quan, Mu Yuan, dan Leng Ye, dengan rasa ingin tahu yang besar. Napas itu, tentu saja, adalah embusan angin malam yang dingin, bagaikan jurang, bagaikan laut, dan mengerikan. Itu rumah pangeran, dan lelaki tua itu, yang tampaknya adalah orang kepercayaan pangeran. Tidak heran para tetua rumah suci kerajaan Taiksu menghilang tanpa jejak. Banyak orang membicarakannya. Kekuasaan pangeran sangat penting. Saat ini, kaisar telah memimpin Taiksu Sengchao selama bertahun-tahun. Konon, umur kaisar tidaklah lama. Setelah kaisar jatuh, putra mahkota akan mengambil alih tahta, yang menunjukkan betapa berkuasanya dia. Keluarlah dan lihatlah. Lu Ming dan Qiu Yue meninggalkan istana, tetapi mereka tidak meninggalkan area yang dilindungi oleh formasi tersebut. Formasi itu seperti bola yang menyelimuti istana. Begitu mereka keluar, mereka melihat Liu Quan, Mu Yuan, dan 3 orang lainnya di malam yang dingin. Lu Ming, akhirnya kau keluar. Ketika Liu Quan melihat Lu Ming, ia menunjukkan niat membunuh yang ganas. Liu Quan, apa yang ingin kau lakukan jika kau datang ke sini untuk mengganggu kultivasiku? Lu Ming berkata, Lu Ming, ikutlah denganku dan pergi ke rumah pangeran. Angin malam yang dingin berkata, aku akan pergi ke rumah pangeran. Maaf, aku baru menyadari bahwa aku perlu berlatih dalam pengasingan. Aku khawatir aku tidak punya waktu untuk periode waktu ini. Lu Ming tersenyum tipis. Tidak ada waktu. Lu Ming, pangeran ingin bertemu denganmu. Liu Quan menatap Lu Mingdao. Kau ingin bertemu denganku. Ada apa? Katakan saja. Lu Mingdao. Ketika ia pergi ke kediaman pangeran, hidup dan mati berada di luar kendalinya. Bagaimana mungkin Lu Ming pergi? Omong kosong, pangeran punya sesuatu untuk menemuimu. Kenapa kau butuh alasan? Cepat ikut dengan kami. Mu Yuan minum banyak. Aku pemarah. Kalau aku tidak tahu apa-apa, aku tidak akan pergi membunuhku. Kalau kau mengandalkan kekuatan kediaman pangeran dan ingin menyerangku tanpa alasan, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lu Ming berkata dengan ringan, tanpa ekspresi, bahkan samar-samar menunjukkan bahwa kediaman pangeran tidak boleh diganggu. Kau, Liu Quan dan Mu Yuan gemetar. Kalau begitu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saat kau memasuki alam semesta yang hancur, kau membunuh 36 dewa teratas di kediaman pangeran. Ini adalah dosa besar. Kau harus dihukum. Pergilah ke kediaman pangeran bersamaku dan terima hukumannya. Kata angin dingin malam yang dingin. Begitu pernyataan ini dibuat, banyak orang terkejut.
Kali ini memasuki alam semesta yang hancur, keluarga pangeran benar-benar mati karena 36 dewa puncak, yang benar-benar kerugian besar, tidak heran keluarga pangeran akan datang untuk mengambil orang. Hahaha, ini karena ini. Maaf, ini tidak ada hubungannya denganku. Silakan kembali. Lu Ming tertawa. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini omong kosong. Jelas kau yang membunuh mereka. Liu Kuan marah. Aku membunuhmu. Liu Kuan, kau harus bicara tentang bukti. Aku bertanya padamu, apakah orang-orangmu dibunuh olehku atau oleh orang-orang yang kubawa? Lu Ming bertanya dengan suara keras. Meskipun kau tidak melakukannya, kau mati karena dirimu sendiri. Kata Liu Kuan dengan marah. Karena kami, haha, apakah kami membuat barisan untuk membunuhmu? Atau bagaimana? Dari awal hingga akhir, kami tidak bergerak sama sekali. Orang-orangmu dibunuh oleh monster yang menghancurkan alam semesta. Ada apa denganku? Lu Ming memiliki suara yang besar. Kau berdalih, monster-monster itu tertarik padamu dan sengaja tertarik pada kita. Wajah jelek Liu Kuan meraung. Hahaha, konyol, sungguh konyol hal yang kutarik. Lu Ming tertawa dan berkata, saat pertama kali kita bertemu, kau dan sekelompok orang mengepungku dan ingin membunuhku. Lalu mereka diserang dan dibunuh oleh monster tanpa alasan. Itu juga bisa diandalkan di kepalaku. Konyol, kau, Liu Kuan dan Mu Yuan memerah, tetapi mereka tidak tahu harus menjawab apa. Awalnya, memang benar apa yang dikatakan Lu Ming. Merekalah yang ingin membunuh Lu Ming. Ketika mereka melihat Lu Ming, mereka membawa orang untuk mengepung Lu Ming dan mereka terbunuh. Kita berdiri diam di sana. Kau bergegas untuk membunuhku. Kalau kau tidak beruntung, kau akan dikepung monster. Masalah ini harus kutanggung sendiri. Haha, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lu Ming berbicara lirih, membuat Liu Kuan dan Mu Yuan hampir muntah darah. Wajah Leng Fengye juga muram, dan mulutnya dingin berkata, lidah yang cerdik, siapa tahu apa yang kau katakan benar atau salah, apa katamu? Cepat ke istana pangeran lagi. Boom, begitu suara itu jatuh, Leng Fengye tidak lagi berbasa-basi. Ia langsung mengulurkan tangan, melambaikan tangan, dan mencengkeram Lu Ming dengan cakarnya yang besar. Cakar itu mencengkeram perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi, memancarkan fluktuasi dahsyat, dan seluruh istana bergetar hebat. Formasi istana itu sangat misterius, tetapi kekuatan Leng Fengye terlalu kuat dan tak terduga. Aku khawatir formasi ini takkan bisa dihentikan. Wajah Lu Ming muram, ia tak menyangka kediaman pangeran begitu angkuh, jadi ia langsung saja bertindak, terlalu malas berdebat dengannya. Bukakan untukku. Angin dingin malam yang dingin terus-menerus merangsang kekuatan dan mengguncang formasi. Jika terus begini, formasi itu akan segera hancur. Di kejauhan, banyak petinggi di halaman suci kerajaan Taixu sedang mengawasi, tetapi ini melibatkan kediaman pangeran, dan mereka tak boleh ikut campur. Di tempat suci kerajaan Taixu, hanya sedikit orang yang berani menyinggung pangeran. Melihat formasi itu bergetar semakin hebat, pada saat itu, seberkas cahaya suci datang dari kejauhan, membombardir tangan-tangan besar yang terkondensasi dalam angin malam yang dingin. Dengan suara gemuruh, tangan-tangan besar yang terkondensasi dalam angin malam yang dingin itu langsung hancur berkeping-keping. Siapa? Beraninya kau? Angin dingin malam, minuman dingin, mata membunuh kesempatan berkedip. Beraninya seseorang menghentikannya, tidak ingin ikut campur. Namun sesaat kemudian, pupil matanya mengecil, menunjukkan warna ketakutan. Di kejauhan, sekelompok orang datang ke sini. Pria pertama adalah seorang pria dengan sikap yang tinggi dan merupakan pangeran kedua. Di malam yang dingin, kurasa kaulah yang memiliki keberanian. Pangeran kedua berkata dengan dingin. Wajahku berubah sedikit jelek di malam yang dingin. Di Taixu Sengchao, pangeran kedua adalah salah satu dari sedikit yang berani melawan putra mahkota dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pangeran kedua, apa maksudmu? Tanya Coldwind Knight dengan wajah muram. Apa maksudmu? Ini halaman suci kerajaan Taixu. Kau tidak berani datang ke sini untuk menangkap orang. Ada apa? Siapa yang memberimu keberanian? Apa dia kakakku? Tanya pangeran kedua dengan enteng. Pangeran kedua, putra ini telah membunuh puluhan ahli di kediaman pangeran. Dia telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Aku akan membawanya kembali ke kediaman pangeran untuk diselidiki. Kata Coldwind Knight, seperti yang kukatakan, aku tidak membunuh orang-orang di kediaman pangeran. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kediaman pangeran harus menghukumku begitu saja, dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sela Lu Ming, nak, diamlah, Drink Cold Knight. Hehe, apa kau tidak bisa menjelaskannya? Benarkah kediaman putra mahkota lebih kuat daripada kaisar? Lu Ming mencibir. Tentu saja, dia tahu hubungan antara pangeran kedua dan putra mahkota, jadi dia mengatakannya di depan pangeran kedua. Kau, wajahmu berubah drastis di malam yang dingin. Jika kau mengatakan ini di depan orang lain, putra mahkota tidak akan peduli, tetapi di depan pangeran kedua, itu akan digunakan untuk menyerang pangeran. Aku tahu sesuatu tentang itu, tapi Lu Ming, sebaiknya kau bicarakan ini secara detail. Ada apa? Pangeran kedua berkata. Bagus. Lu Ming mengangguk. Ketika hendak menghancurkan alam semesta, dia mengatakannya lagi. Tentu saja,
dia tidak akan mengatakan bahwa para dewa mengejarnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa para dewa ada di dekatnya. Oh, kalau begitu, Liu Quan dan Mu Yuan yang ingin membunuhmu. Mereka beruntung dan telah membunuh begitu banyak master oleh monster. Kata pangeran kedua, ya, begitulah. Aku beruntung. Mereka tidak. Aku tidak bisa menyalahkan diriku sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata. Lu Ming menghela napas panjang dan tampak seolah-olah telah dianiaya oleh surga. Kau omong kosong. Kau pasti tahu ada monster di sekitar sini. Kurasa monster-monster itu akan membunuhmu. Kau sengaja mengadu domba kami. Liu Quan meraung. Bukti, bicaralah dengan bukti. Kata Lu Ming ringan. Aku, Liu Quan dan Mu Yuan sama-sama akan muntah darah. Tidak ada bukti untuk ini. 10.000 langkah mundur, seandainya aku sudah mengenal monster-monster itu sejak lama, tetapi saat itu, kau ingin membunuhku. Maksudmu kau akan membunuhku. Aku juga ingin mengingatkanmu bahwa ada monster di sini. Kau tidak ingin datang ke sini, kan? Lu Ming berbicara ringan, penuh ironi. Liu Quan dan Mu Yuan gemetar karena marah, tetapi kata-kata Lu Ming tidak dapat dibantah. Yah, mungkin sudah jelas bahwa ini adalah kemalanganmu sendiri, dan ini tidak ada hubungannya dengan Lu Ming. Kembalilah dan beritahu kakak tertua bahwa dia bukan kaisar suci sekarang. Jangan terlalu sombong, kalau tidak, aku hanya bisa pergi ke kediaman kaisar. Pangeran kedua melambaikan tangannya, wajah Leng Ye agak muram. Tapi dia tidak punya bukti, jadi dia hanya bisa mundur, kalau tidak, dia akan ditangkap oleh pangeran kedua untuk menyerangnya. Dia tidak menyangka pangeran kedua akan tiba-tiba datang. Jika tidak ada pangeran kedua, dia tidak akan repot-repot membicarakan apa yang dikatakan Lu Ming, dan dia akan menerimanya begitu saja. Baiklah, kalau begitu, selamat tinggal. Leng Ye berkata dengan dingin, dan akhirnya pergi bersama Liu Quan dan Mu Yuan. Lu Ming, terima kasih atas bantuanmu. Lu Ming melangkah keluar dari udara dan mengepalkan tinjunya ke arah pangeran kedua. Jangan sebutkan itu, aku mendengar laporan, itu sebabnya aku datang ke sini. Kau baik-baik saja. Senyum pangeran kedua sangat lembut, memberi orang-orang perasaan seperti angin musim semi. Hati Lu Ming sangat jernih, pangeran kedua ini untuk membeli hati orang-orang, jelas bakat Lu Ming. Ngomong-ngomong, terima kasih atas bantuanmu. Lu Ming, haha, kau benar-benar ingin berterima kasih padaku. Kau bisa datang ke rumahku lebih sering lagi nanti. Mungkin aku butuh bantuanmu nanti. Pangeran kedua tertawa. Anugerah hari ini, Lu Ming pasti akan mengembalikannya kepada pangeran kedua. Lu Ming tidak rendah hati dan diam. Boom, pada saat ini, terdengar raungan di kejauhan, dan napas teror memenuhi udara dari kejauhan. Seolah-olah seekor binatang buas telah menerjang ke tempat kejadian dan tempat kejadian itu dalam keadaan tertekan. Sungguh mengerikan, banyak dari mereka pucat dan gemetar, hampir berlutut. Napas itu begitu mengerikan sehingga terlalu kuat untuk dibayangkan. Seluruh istana kekaisaran Taiksu diselimuti olehnya. Bahkan wajah pangeran kedua bermartabat dan melihat ke arah itu. Detik berikutnya, sesosok muncul ke arah itu. Guru nasional, banyak orang terkejut. Sosok itu adalah guru nasional, dan napasnya berasal dari guru tersebut. Banyak orang merasa lega karena guru nasional adalah puncak Taiksu Sengchao, dan wajar saja jika memiliki bau yang menyengat. Namun, guru nasional mengirimkan niat membunuh yang kuat, dan tiba-tiba datang ke istana kekaisaran Taiksu. Mengapa? Banyak orang tampak bingung. Orang ini, pupil mata Lu Ming mengecil. Ia merasa bahwa guru nasional sedang membidiknya. Benar saja, ketika guru nasional datang ke sini, dia melihat Lu Ming, dan kesempatan membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Namun, ketika melihat pangeran kedua di sisi Lu Ming, matanya sedikit menyipit, seolah terkejut bagaimana pangeran kedua ada di sini. Guru nasional itu bergerak sangat cepat. Detik berikutnya, ia mendekat. Apa yang kau lakukan? Tiba-tiba, kau datang ke istana kekaisaran dengan terburu-buru. Petik 2. Pangeran kedua berkata dengan dingin. Pangeran kedua, aku di sini untuk membalaskan dendam putraku, Wu Fan. Guru nasional membuka mulutnya, wajahnya garang dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Ucapan ini membuat orang di tempat kejadian semakin gila. Apa? Wu Fan sudah mati? Bagaimana mungkin? Kudengar Wu Fan memasuki alam semesta yang hancur, tetapi dia tidak keluar pada akhirnya. Bukan hanya itu, tidak ada satupun orang dari kantor guru nasional yang keluar. Beraninya kau membunuh Wu Fan. Terdengar banyak suara, mata pangeran kedua juga bergerak. Ia terkejut dan berkata, Guru, siapa yang membunuh Wu Fan? Dia, Lu Ming. Mata guru itu tertuju pada Lu Ming, penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia lagi, banyak orang terpaku dan menatap Lu Ming serempak. Pertama, kediaman pangeran, sekarang guru nasional. Apa yang dilakukan Lu Ming di alam semesta yang hancur ini? Aku tidak membunuh Wu Fan. Jawab Lu Ming dengan tenang. Bukan siapa kau? Tanya guru nasional. Guru, menurutmu aku membunuh Wu Fan? Mungkinkah ada bukti manusia, atau bukti material? Kata Lu Ming. Dia telah menangani masalah ini dengan baik. Mustahil bagi siapapun untuk tahu bahwa dialah yang membunuh Wu Fan. Guru nasional juga sepenuhnya bergantung pada dugaan.
Tidak perlu bukti. Jika kau membunuhku, kau akan mati. Guru nasional meraung dan membunuh banyak orang. Semakin kuat kultivasinya, semakin sulit untuk memiliki keturunan. Dengan kultivasi guru nasional, Wu Fan jarang ditemukan, jadi dia secara alami diunggulkan. Sekarang Wu Fan terbunuh, dia menjadi gila. Kalau tidak ada bukti, konon akulah yang membunuhnya. Penguasa negara memang berwibawa dan bisa dihukum sesuka hati. Lu Ming meneguk minuman dingin. Kalau kau yang membunuhnya, aku akan mencari tahu jika kau mencari jiwanya. Suara penguasa negara dingin dan menusuk, ia melangkah maju selangkah demi selangkah, napasnya memburu Lu Ming. Pada saat ini, seorang lelaki tua melangkah keluar dari sisi pangeran kedua. Ia mengembuskan napas kuat-kuat dan menahan napas penguasa negara. Terdengar raungan yang mengerikan, dan lelaki tua di samping pangeran kedua gemetar hebat dan mundur berkali-kali, yang jelas bukan musuh dari divisi negara. Pangeran kedua, putra ini membunuh putraku, Wu Fan. Dia harus mati. Jangan paksa aku bertarung denganmu. Rambut sang penguasa berkibar, sangat kasar, benar-benar gila. Meskipun ia tidak punya bukti, ia 80% yakin bahwa Wu Fan dibunuh oleh Lu Ming. Karena ia sangat yakin, kali ini Wu Fan ingin membunuh Lu Ming dalam kehancuran alam semesta. Sekarang Lu Ming hidup dengan baik, tetapi Wu Fan sudah mati. Siapa yang tidak bisa dibunuh oleh Lu Ming? Sang pangeran mengerutkan kening. Kondisi guru nasional saat ini sangat tidak stabil. Jika dia ikut campur, guru nasional takut untuk melawannya. Meskipun dia menghargai Lu Ming dan ingin memenangkan Lu Ming, jelas tidak ada gunanya baginya untuk bersikap keras secara langsung kepada guru nasional. Pangeran kedua mengedipkan mata pada bawahannya, dan kemudian mereka mundur dalam diam. Bajingan kecil, matilah untukku. Guru nasional menatap Lu Ming dengan mata merah darah. Dia meraung pada Lu Ming dan membunuhnya. Sialan, Lu Ming meraung dalam hatinya. Dia masih meremehkan tirani para tokoh tingkat tinggi di Taiksu Sengchao. Dia tidak menyangka pihak lain akan membunuhnya secara langsung tanpa memberikan bukti. Menghadapi orang seperti itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Tuan muda, seru Qiu Yue, sangat cemas, dan ingin menyelamatkan, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak, dan tidak bisa melakukannya sama sekali. Lu Ming hampir mati di tangan penguasa negara. Pada saat ini, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi, dan kemudian seorang lelaki tua berambut abu-abu tiba-tiba muncul. Begitu lelaki tua itu melambaikan tangannya, cahaya ilahi meledak, menembus serangan penguasa negara. Tubuh Lu Ming menjadi ringan dan tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasannya. Raja tua surga, hati Lu Ming tergerak, dan sosok yang tiba-tiba muncul adalah Raja tua dari 1000 orang suci. Ini 1000 orang suci, teriak yang lain. Wajah sang guru juga membeku, menatap Raja 1000 orang suci, dan berkata, Raja 1000 orang suci, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, minggir. Si kecil ini, aku terlihat sangat baik, mengapa tidak ada hubungannya denganku? Kata 1000 orang suci dengan ringan. Dia membunuhku, putraku Wu Fan, siapapun dia akan mati. Guru nasional meraung dan napasnya sangat marah. Jika kau ingin menambah dosa, kau hanya perlu mencari pendamping pemakaman untuk Wu Fan. Lu Ming berteriak, jika kau membunuhnya, carilah jiwamu untuk menemukannya. Guru nasional itu berteriak dingin dan tidak lagi bicara omong kosong. Dia membunuh Lu Ming, dan serangan mengerikan pun terjadi. Seluruh istana kekaisaran Taiksu berguncang tanpa henti, seolah-olah akan meledak. Tidak hanya itu, napas ini langsung menyebar ke seluruh kota suci Taiksu. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Taiksu Sein merasakan sebuah batu besar di tubuh mereka. Pak Tua, sudah lama aku tidak memulainya. Hari ini aku hanya ingin melihat apa yang bisa kau lakukan sebagai guru nasional. Raja tua itu membuka mulutnya dan melangkah maju, tubuhnya dipenuhi teror. Suasana dua orang, konfrontasi terus-menerus, tekanan di tempat kejadian semakin mengerikan. Buka formasi, halaman suci kerajaan Taiksu, terdengar teriakan keras. Semua orang kuat di halaman suci kerajaan Taiksu terkejut. Banyak orang kuat yang mengerikan muncul dan membuka formasi besar itu. Banyak rune muncul di seluruh halaman suci kerajaan Taiksu, yang menyelimuti halaman suci kerajaan Taiksu karena takut kedua makhluk mengerikan itu akan saling bertarung dan menghancurkan halaman suci kerajaan Taiksu. Sua, tiba-tiba, guru nasional dan raja surgawi dari 1000 orang suci membubung ke langit dan menyerbu ke angkasa untuk saling bertarung. Meskipun guru nasional itu murka, ia tidak kehilangan akal sehatnya. Jika ia bertarung di ibu kota suci Taiksu dengan prestasinya, ia akan menghancurkan langit dan bumi, dan ia tidak akan menanggung akibatnya. Maka mereka pun menyerbu ke langit berbintang. Boom! Di langit berbintang, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat, tekanan tumpul, menekan semua orang di Taiksu Sengdu. Kemudian, di langit berbintang, tampak seperti sebuah bintang yang meledak, memancarkan titik terang, menyilaukan. Boom! Boom! Kemudian, titik terang itu semakin banyak, seperti banyak planet yang meledak di langit, penuh dengan bintang. Ini adalah pertarungan antara Master Kerajaan dan Raja Surgawi 1000 orang suci, dan tabrakan itu sungguh mengerikan. Lu Ming mendongak, tetapi ia tidak dapat melihat dengan jelas jejak pertempuran keduanya. Ia hanya dapat melihat satu demi satu cahaya.
Hanya segelintir orang yang bisa melihat jejak pertempuran, seperti Pangeran Kedua, seorang lelaki tua di samping Pangeran Kedua, dan beberapa tetua dari Istana Suci Kerajaan Taiksu. Atau, beberapa ahli mengerikan di ibu kota suci Taiksu. Orang-orang ini, mendongak, memiliki wajah yang bermartabat. Tingkat pertempuran ini tidak dapat dilihat secara acak. Di langit berbintang, berguncang tanpa henti, seluruh langit berbintang bergetar seperti gelombang air, dan bintang-bintang yang lebih jauh tersapu oleh gelombang kejut yang mengerikan dan meledak satu demi satu. Mereka tidak tahu berapa banyak gerakan yang telah mereka lawan, dan tiba-tiba mereka diam di langit berbintang. Pada saat berikutnya, sesosok muncul di depan Lu Ming, yang merupakan Raja Surga. Lu Ming dengan cepat melihatnya dan menemukan bahwa Raja Surga tua itu memiliki kulit kemerahan dan napas yang seimbang. Saat berikutnya, tidak jauh di depan, sosok guru nasional muncul, tetapi keadaan guru itu jauh lebih buruk. Wajahnya pucat, tubuhnya sedikit gemetar, dan mulutnya ditutupi dengan jejak darah. Jelas, guru nasional telah dikalahkan dan ditaklukkan oleh Qian Sheng Laowang. Kembalilah, kumohon. Raja tua dari surga melambaikan tangannya. Balas dendam atas pembunuhan seorang putra adalah masalah saling menghormati. Guru nasional itu berbicara dengan dingin. Ia masih memiliki hasrat membunuh dan tidak ingin melepaskan Lu Ming. Seperti yang kukatakan, aku tidak membunuh Wu Fan. Jika kau punya bukti, tunjukkanlah. Kalau tidak, aku akan menuntut Kaisar Suci demi keuntungan pribadi, menyalahgunakan wewenang, dan menindas yang lemah. Lu Ming meraung, dan ia marah. Carilah jiwamu dan kau akan tahu. Guru nasional itu masih ingin mencari jiwa. Jika aku mencari Nima, siapapun yang kau curigai akan mencari jiwa. Kalau begitu aku curiga kau kekurangan harta dan berkolusi dengan orang-orang barbar, dan aku akan mencari jiwamu, maukah kau? Lu Ming meraung, sombong, kau berani memfitnahku. Guru nasional itu sangat marah hingga ingin menamparkan Lu Ming sampai mati. Tentu saja, ada ribuan orang suci di surga. Ia tidak bisa melakukannya. Kurasa Lu Ming benar. Kalau kau tidak punya bukti untuk mencari jiwanya, dia bisa mencarimu. Kenapa kau tidak menukarnya denganku? 1000 santo dan dewa. Kau, ada cahaya tajam di mata sang guru. Tapi kalau kau ingin dia marah, kau tidak bisa. Sampai saat ini, dia hanya tahu berapa banyak kejahatan yang telah dia lakukan secara diam-diam. Pencarian jiwa, belum semuanya terungkap. Wajah guru nasional itu muram. Dia tahu bahwa ada 1000 orang suci hari ini, dan sulit untuk menggerakkan Lu Ming hari ini. Selain itu, setelah pertempuran dengan Qian Sheng Laowang tadi, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Sebelumnya, dia mendengar bahwa Wu Fan tidak keluar. Dia mengeluarkan kartu jiwa dan nyawa Wu Fan, dan kemudian dia tahu bahwa Wu Fan telah jatuh. Dia marah dan bingung oleh kemarahan. Sebenarnya, sangat tidak bijaksana untuk membunuh seorang murid berbakat langsung ke halaman suci Kerajaan Taiksu sebagai guru nasional. Karena, di alam semesta yang rusak, adalah hal yang umum untuk saling menyerang dan membunuh. Bahkan jika Wu Fan dibunuh oleh Lu Ming, itu normal. Itu hanya bisa disalahkan karena keterampilan akademis yang buruk. Terlebih lagi, dia tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Wu Fan dibunuh oleh Lu Ming. Itu hanya tebakan. Dengan cara ini, dia akan diserang oleh lawannya dan dimaksulkan di depan kaisar. Selain itu, Pangeran Kedua ada di tempat kejadian, dan pemaksulan itu jelas mustahil. Merupakan tabu besar bagi seorang guru besar nasional untuk bunuh diri di halaman suci Kekaisaran Taiksu. Ia bagaikan binatang buas. Di hadapan banyak orang, ia akan membunuh orang jika tidak memberikan bukti atau alasan. Ini adalah tabu. Jika para petinggi ziarah Taiksu melakukan ini, siapa yang berani mengabdi untuk ziarah Taiksu? Setelah sang guru tenang, ia memikirkan konsekuensi ini dan akhirnya melahirkan ide untuk mundur. Lu Ming, putraku Wu Fan, cepat atau lambat aku akan mengetahuinya. Kita lihat saja nanti, sang guru berkata dengan dingin, lalu perlahan mundur. Guru, saya akan menemui Yang Mulia secara pribadi dalam masalah ini. Saya ingin bertanya kepada Yang Mulia, bisakah Anda melakukan apapun yang Anda inginkan sebagai seorang guru nasional? 1000 orang suci dan dewa. Wajah sang guru muram, lalu ia mendengus dingin dan pergi. Lu Ming menghela napas lega. Kali ini, sungguh berbahaya. Jika bukan karena 1000 orang suci, ia pasti sudah diinjak-injak sampai mati oleh guru nasional yang gila itu. Lu Ming, terima kasih sekali lagi untuk 1000 orang suci. Lu Ming dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepada Qian Sheng Laowang. Sebelumnya dan sesudahnya, 1000 orang suci telah membantunya 2 kali, dan ia sangat berterima kasih kepadanya. Lu Ming, saya akan bertemu dengan Yang Mulia Kaisar Suci dan mendakwa guru nasional. Setelah ini, sebagian besar guru nasional tidak berani berurusan dengan Anda secara pribadi, tetapi ia pasti tidak akan menyerah. Ia akan mengirim seseorang untuk melakukannya secara diam-diam. Anda harus berhati-hati. Raja Surga memperingatkan. Terima kasih, Guru. Lu Ming akan berhati-hati. Lu Ming mengangguk. Pangeran Kedua, bagaimana kalau pergi ke istana bersamaku? Kemudian, 1000 orang suci itu menatap Pangeran Kedua. Beraninya kau tidak memenuhi undangan Raja Tua, kata Pangeran Kedua sambil tersenyum. Tuan Muda adalah tangan kanan sang pangeran. Ia hanya berniat untuk mendakwa dan menyerang Tuan Muda.
Apakah ia tidak akan pergi? Lagi pula, ia ingin membawa 1.000 orang suci bersamanya. Segera, 1.000 orang suci dan pangeran kedua meninggalkan tempat itu dan pergi ke istana. Tuan muda, apakah kau baik-baik saja? Autumn Moon terbang mendekat dan menatap Lu Ming dengan cemas. Tidak apa-apa, ayo kita pergi dari sini dulu. Lu Mingdao, hari ini, ia memiliki dewa-dewa primitif, dan ia tidak ingin lagi tinggal di kuil kerajaan Taiksu. Setelah kejadian hari ini, ia mengetahui sebuah kebenaran. Biasanya, tinggal di kuil kerajaan Taiksu sangat aman. Namun, menghadapi tokoh-tokoh penting di kuil kerajaan Taiksu tidak akan memberinya perlindungan sama sekali. Lebih baik tinggal di tempat tinggal para pedagang biru. Setidaknya ada orang-orang kuat dari klan kera perang. Jika terjadi bahaya, orang-orang kuat dari klan kera perang akan bertarung sampai mati. Selain itu, karena sekarang ia dapat membangun keluarga, ia ingin berkonsultasi dengan pedagang biru tentang rencana spesifik untuk memulai keluarga. Segera, Lu Ming dan Qiu Yue meninggalkan istana kekaisaran Taiksu dan kembali ke tempat tinggal para pedagang biru. Setelah kembali, Lu Ming menemui Lan Sang dan bertanya tentang Kaifu Lizu dan bagaimana memilih alamatnya. Pemilihan alamat Kaifu Lizu juga penting, yang berkaitan dengan perkembangan di masa mendatang. Jika kau memilih alamat, kau harus memilih alamat yang potensial. Jalan bisnis biru, lalu mengeluarkan simbol giok. Simbol giok itu bersinar, dan langit memunculkan pola bintang. Pola itu padat dengan bintik-bintik cahaya kecil. Bintik-bintik cahaya itu sebenarnya adalah planet kehidupan yang terkenal. Mereka sangat kecil. Jika Lu Ming memiliki mata yang tajam, kebanyakan orang tidak dapat melihatnya. Banyak bintik cahaya, membentuk galaksi, ratusan ribu bintang, dan juga sebidang wilayah bintang. Ini adalah peta wilayah Taiksu Sengchao. Jalan bisnis. Benar saja, Lu Ming tergerak. Wilayah Taiksu Sengchao sungguh luas. Wilayah Taiksu Sengchao sebagian besar terbagi menjadi dua bagian. Bagian inti dikuasai oleh keluarga kerajaan Taiksu Sengchao, yang merupakan yang terluas. Berbicara tentang ini, Lan Sang mengulurkan tangannya di kehampaan dan menggambar lingkaran cahaya di sekitar pusat wilayah. Area di tengah ini menempati sekitar setengah dari keseluruhan peta. Ini adalah wilayah yang ditempati oleh keluarga kerajaan dinasti Suci Taiksu. Selain wilayah pusat, wilayah sekitarnya adalah wilayah semua keluarga di Taiksu Sengchao. Rumah prajurit, rumah jenderal, rumah pangeran, rumah raja surgawi, dan rumah klan besar dan kecil menempati wilayah pinggiran. Terlebih lagi, semua keluarga besar saling bertarung, menyerang, dan bertempur. Taiksu Sengchao buta dan berpikiran terbuka. Sekarang, area luar ini hampir ditempati oleh keluarga besar. Sangat sulit untuk membangun keluarga di dalamnya dan berkembang pesat. Jalan komersial, pilih yang mana? Tanya Lu Ming. Petik 2. Di sini, pedagang biru menunjuk ke barat, wilayah paling pinggiran. Di barat Taiksu Sengchao, dekat dengan kaum barbar, bertempur dengan kaum barbar sepanjang tahun. Wilayah ini paling kacau, terutama di wilayah yang berbatasan dengan kaum barbar. Ada banyak wilayah bintang, bajak laut bintang merajalela, pasukan besar dan kecil saling berbenturan, dan pertempuran terus-menerus. Baik itu Taiksu Sengchao maupun barbarian, sulit untuk mengendalikan mereka sepenuhnya. Sangat mudah untuk membangun keluarga di area ini. Petik 2. Terlebih lagi, menurut aturan Taiksu Sengchao, Kaifu dan Lizu adalah level terendah dari asrama prajurit di awal. Jika ingin meningkatkan level, Anda hanya dapat berkontribusi dengan membunuh bajak laut bintang dan barbarian. Semakin banyak kontribusi yang kamu berikan, semakin besar kemungkinan kamu meningkatkan pemerintahan klan, mengendalikan lebih banyak planet, lebih banyak wilayah, dan merekrut lebih banyak orang kuat. Kata, Commercial Road. Baiklah, kalau begitu pilih area ini. Lu Ming mengangguk dan membuat keputusan. Semakin kacau tempatnya, semakin banyak peluang. Sulit untuk memilih tempat yang stabil dan stabil dengan kekuatan yang relatif stabil untuk berkembang. Setelah itu, Lu Ming dan Lan Sang melanjutkan diskusi tentang masalah spesifik Kaifu dan Lizu. Setelah berdiskusi seharian penuh, semua detail telah disepakati. Keesokan harinya, Lu Ming dan Lan Sang datang ke pesawat militer. Jika ingin membangun keluarga, kamu harus terlebih dahulu mendapatkan audit dan pengawasan dari Departemen Pesawat Militer. Lu Ming memiliki token Kaifu yang diberikan oleh Kaisar, dan tentu saja lulus audit dengan mudah.